Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang prinsip-prinsip pemberian nilai. Poin-poinnya diantaranya ada Tujuan penilaian kelas, fungsi-fungsi penilaian kelas, prinsip penilaian kelas, dan prosedur atau metode penilaian kelas. Oke, materi yang pertama akan dibawakan oleh Teh Neni. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, poin pertama kita akan membahas tentang tujuan penilaian kelas. Tapi sebelumnya perlu diketahui apa sih penilaian kelas? Nah, penilaian kelas adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Tentunya seorang guru tidak melakukan penilaian kelas secara asal-asalan. Tidak hanya yang terlihat yang harus ditilai, tetapi seorang guru harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penilaian kelas. Nah, pada prinsip-prinsip penilaian kelas terdapat pembahasan tentang tujuan penilaian kelas. Pada tujuan penilaian kelas ini terdapat 4 poin yang dibahas. Yang pertama ada penelusuran atau keeping track, yang kedua pengecekan atau checking up, yang ketiga pencarian atau finding out, dan yang keempat penyimpulan atau summing up. Penelusuran atau keeping track yaitu penilaian bertujuan untuk menelusuri agar proses pembelajaran peserta didik tetap sesuai dengan rencana. Jadi di sini guru mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun. Yang kedua ada pengecekan atau checking up, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk mengecek apakah terdapat kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik atau peserta didik atau tidak dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada pencarian atau finding out. Finding out ini yaitu penilaian bertujuan untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran untuk nantinya dievaluasi oleh guru kelemahan-kelemahan tersebut untuk diperbaiki. Yang keempat ada penyimpulan atau summing up. Summing up ini yaitu penilaian bertujuan untuk menyimpulkan apakah anak didik itu telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum atau belum. Nah, ini penyimpulan di sini sangat penting, khususnya bagi guru saat diminta melaporkan hasil kemajuan belajar anak kepada orang tua, sekolah, atau pihak lain di akhir semester. Seperti itu. Yang kedua, ada fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas ini akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Witri. Selamat mendengarkan, tonton terus video ini ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Neni yang telah memaparkan materinya. Mungkin sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kita calon guru dan
guru-guru yang telah mengajar. Di sini saya akan membahas tentang fungsi penilaian kelas. Nah, penilaian kelas yang disusun secara terencana dan sistematis oleh guru memiliki fungsi motivasi, belajar tuntas, efektivitas pengajaran, dan umpan balik. Oke, agar tidak penasaran, mari kita bahas satu persatu. Di antaranya yang pertama ada fungsi motivasi. Nah, mungkin tidak asing lagi ya dengar kata motivasi. Namun, motivasi di sini berarti bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Jadi dorongan ya. Latihan tugas dan ulangan yang diberikan guru harus memungkinkan siswa melakukan proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bentuk latihannya? Bentuk latihannya bisa berupa tugas dan ulangan yang dirancang sedemikian rupa, yang mendorong siswa untuk terus belajar dan merasa kegiatan tersebut menyenangkan dan menjadi kebutuhan. Dengan mengerjakan latihan, tugas dan ulangan yang diberikan, siswa memperoleh gambaran tentang hal-hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai. Nah, kemudian jika siswa merasa ada hal-hal yang belum dikuasai, siswa merasa terdorong untuk mempelajarinya lagi. Nah, itu untuk motivasi ya. Kemudian di sini ada fungsi belajar tuntas. Nah, yaitu pembelajaran itu bahwa penilaian kelas harus diarahkan untuk membantu ketuntasan belajar siswa. Pertanyaan yang harus selalu dipikirkan oleh guru adalah apakah siswa sudah menguasai kemampuan yang diharapkan? Siswa mana yang belum menguasai kemampuan tertentu? Dan tindakan apa yang harus dilakukan agar siswa akhirnya menguasai kemampuan tersebut? Ketuntasan belajar menjadi fokus dalam perancangan kompetensi atau kemampuan yang harus dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Jika suatu kemampuan belum dikuasai siswa, penilaian harus dilakukan untuk mengetahui apakah semua atau sebagian besar siswa telah menguasai kemampuan tersebut. Rencana penilaian harus disusun sesuai dengan target kemampuan yang harus dikuasai siswa pada setiap semester dan kelas sesuai dengan daftar kemampuan yang ditetapkan. Itu poin kedua ya. Poin ketiga, fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran. Nah, ini berarti bahwa di samping untuk memantau kemajuan belajar siswa, penilaian kelas juga digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Apabila sebagian besar atau semua siswa telah menguasai sebagian besar atau semua kemampuan yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar telah berhasil sesuai dengan rencana. Namun, apabila guru menemukan bahwa sebagian siswa saja yang menguasai kemampuan yang ditargetkan, guru perlu melakukan analisis dan refleksi mengapa hal ini terjadi dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Kemudian poin yang terakhir, fungsi umpan balik, yaitu bahwa hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru. Umpan baliknya itu berupa hasil penilaian yang sangat bermanfaat bagi siswa agar mengetahui kelemahan yang dialaminya dalam mencapai kemampuan yang diharapkan. Dan siswa juga dapat diminta melakukan latihan dan atau pengayaan yang dianggap perlu baik sebagai tugas individu maupun kelompok. Kemudian timbul pertanyaan kembali, apa manfaatnya bagi guru? Nah, manfaat bagi guru itu dapat melihat hal-hal yang perlu diperhatikan secara serius dalam proses belajar mengajar. Kemudian misalnya itu analisis terhadap kesalahan yang umum dilakukan siswa dalam memahami konsep tertentu menjadi umpan balik bagi guru. Dan melakukan perbaikan pada proses belajar mengajar berikutnya. Dalam hal-hal tertentu, hasil penilaian juga dapat menjadi umpan balik bagi sekolah dan orang tua agar serta bersama-sama mendorong dan membantu pencapaian target penguasaan kemampuan yang telah ditetapkan. Nah, sampai di sini cobalah putar kembali dan coba ingat-ingat kembali apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan atau belum. Kemudian materi yang selanjutnya tentang
prinsip penilaian kelas yang akan disampaikan oleh Teh Neni. Kepadanya saya persilakan. Oke, materi yang selanjutnya mengenai prinsip penilaian kelas. Di sini terdapat beberapa poin yang mana poin tersebut harus kita ketahui. Agar penilaian dapat memberikan fungsi secara optimal dalam melakukan penilaian, seharusnya guru berpedoman kepada prinsip-prinsip penilaian kelas sebagai berikut. Oke, yang pertama ada proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Tentunya seperti itu karena setiap pembelajaran itu membutuhkan nilai. Dengan adanya nilai, guru dapat mengevaluasi apakah misalkan KIKD-nya sesuai atau sudah tercapai belumnya. Nah, penilaian kelas yang baik mempersyaratkan adanya keterkaitan langsung dengan aktivitas proses belajar mengajar. Kemudian poin yang kedua, penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. Penilaian yang bagus itu harus mengarah pada pengungkapan kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja. Kemudian, menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria. Berbagai aspek kemampuan belajar siswa memiliki karakteristik tersendiri. Untuk dapat mengungkapkan kemampuan yang dicapai, siswa diperlukan ukuran, metode, kriteria, dan teknik yang sesuai agar penilaian dapat memberikan hasil yang tepat dan terpercaya. Kemudian, penilaian harus bersifat holistik. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengembangkan kemampuan siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, maka untuk mengetahui pencapaian kemampuan siswa secara utuh diperlukan penilaian yang mencakup seluruh aspek tersebut. Dengan prinsip penilaian semacam itu, maka dapat diketahui pula karakteristik kemampuan siswa dalam setiap aspek kemampuan serta hubungan setiap aspek kemampuan dalam diri siswa. Kemudian, penilaian kelas mengacu kepada kemampuan atau kompetensi referensi. Penilaian kelas perlu disusun dan dirancang untuk mengukur apakah siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kurikulum atau tidak. Itu menjadi tugas guru ya. Kemudian, berkelanjutan atau continuous. Penilaian harus merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru selama 1 semester dan tahun ajaran. Rangkaian penilaian melalui pemberian tugas, pekerjaan rumah, ulangan harian, ulangan tengah, dan akhir semester, serta akhir tahun ajaran merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan selama 1 tahun ajaran. Kemudian poin yang selanjutnya ada didaktis. Nah, didaktis di sini yaitu hasil penilaian diharapkan dapat digunakan untuk mendorong dan membina siswa dalam meningkatkan kualitas hasil belajar. Kemudian menggali informasi. Penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Dan poin terakhir, melihat yang benar dan yang salah. Dalam melaksanakan penilaian, guru hendaknya melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan kerja siswa secara sesama untuk melihat adanya kesalahan yang secara umum terjadi pada siswa dan sekaligus melihat hal-hal positif yang diberikan siswa. Nah, di sini ada contoh tentang cara atau prinsip-prinsip penilaian kelas yang akan dituturkan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, masih membahas mengenai prinsip-prinsip penilaian kelas. Nah, di sini saya akan jelaskan contoh penilaian kelas mengacu pada
kemampuan atau kompetensi. Nah, biasanya dalam penilaian kelas, pencapaian hasil belajar siswa itu digambarkan dalam bentuk card yang memberikan informasi secara grafis kedudukan kemampuan siswa terhadap standar kompetensi. Pada slide 6 di sini terdapat contohnya ya. Di sana ada bagan, ada tabel. Nah, yang akan diteliti yaitu Adrian. Nah, penilaian yang akan ditilai ranah kognitif. Kognitif itu artinya pengetahuan siswa. Sejauh mana siswa mampu menguasai materi yang telah diajarkan oleh gurunya. Di sana terdapat mata pelajaran, pencapaian belajar, dan kemampuan dasar yang belum dikuasai. Nah, itu pada pencapaian belajar, di sana ada batas lulus atau KKM ya. Batas lulusnya di sana 7,5. Contoh kayak gini. Adrian pada mata pelajaran matematika. Nah, Adrian karena kurang dari 7,5 berarti Adrian belum lulus. Nah, apa sih yang belum Adrian kuasai tentang matematika? Dituliskan pada kemampuan dasar yang belum dikuasai pada kolom tersebut. Di sana ada perkalian matrik, berarti Adrian belum menguasai tentang perkalian matrik. Yang kedua itu ada bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris, Adrian di sana menunjukkan lulus karena nilainya lebih dari KKM. Kemudian ada pelajaran fisika. Biasa fisika sama kayak matematika belum lulus, dan kemampuan dasar yang belum dikuasainya adalah cat pada tata surya. Kalau bahasa Indonesia, alhamdulillah bahasa Indonesia Adrian lulus karena nilainya lebih dari KKM. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada prosedur atau metode penilaian kelas. Nah, melalui apa sih guru bisa menilai seorang siswa? Di sini ada 8 metode ya, 8 cara. Yang pertama, penilaian tertulis, baik itu berupa soal pilihan ganda atau soal uraian. Yang kedua, tes praktek. Yang ketiga, penilaian produk. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, peta perkembangan. Kemudian evaluasi diri siswa. Kemudian yang ketujuh, penilaian afektif. Dan yang terakhir, portofolio. Kita bahas satu persatu. Nah, guru bisa menilai siswa dengan cara tertulis. Di sini siswa diberikan soal. Soalnya bebas mau pilihan ganda atau esai ya, atau teks uraian. Kemudian ada dengan cara melalui praktek. Kalau praktek di sini langsung, misalkan siswa itu sedang belajar mengenai bahasa Indonesia puisi. Nah, puisi siswa disuruh ke depan untuk mempraktekkan gimana cara membacakannya, apakah sesuai intonasi, pelafalan, ekspresinya. Nah, itu langsung praktek. Kemudian ada penilaian produk ya. Nah, penilaian produk itu adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Kemudian ada penilaian proyek. Kalau penilaian proyek ini, guru perlu menetapkan hal-hal yang perlu dinilai seperti
penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada peta perkembangan. Di sini guru membuat bagan ya, seperti bagan lagi. Sebuah peta. Di sana dipetakan perkembangan siswa setiap harinya itu seperti apa gitu. Kemudian ada evaluasi diri siswa. Kalau evaluasi diri siswa itu sama biasanya guru membuat suatu kayak perencanaan lah. Kemudian ada penilaian afektif. Kalau afektif itu penilaian sikap. Ini langsung sehari-hari diobservasi oleh guru. Di penilaian afektif ini tidak bisa melalui tes tertulis atau tugas yang lainnya, tapi penilaian efektif itu perlu diobservasi setiap hari. Misalkan apakah siswa tersebut jujur atau terhadap teman gimana, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan tugas seorang. Biasanya ini karya anak. Jadi karya anak misalkan selama 1 semester itu karya anak dikumpulkan, kemudian di map ya, disatukan. Nah, kumpulan tugas-tugas anak tersebut itu disebut portofolio. Nah, mungkin seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, video dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kritik atau saran, komentar di bawah ya. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.